lanjutin aja terus. Nah, mulai. Oke. Jawab ya, sesuai dengan kondisi jenis belajar kalian itu apa. Kira-kira kalau seperti itu sesuai nggak sama karakter kamu? Biar nanti kelihatan hasilnya dulu kan muncul. Jadi biar belajar apa yang kalian miliki. Lain udah semua belum? Sudah lihat hasilnya? Oke. Visual itu jenis gaya belajar. Sudah semua ya? Sudah tahu jenis gaya belajarnya apa? Sudah. Coba ibu mau tanya, Mbak Merlin, apa jenis gaya belajarnya? Kinestetik. Kinestetik itu seperti apa? Di situ coba dibaca. Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dengan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil, mengucapkan pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Kira-kira nih menurut Mbak Merlin, dari jenis gaya belajar yang hasil tes itu kira-kira sesuai nggak dengan cara belajar Mbak Merlin di kelas, di rumah, sama nggak? Apa? Belajar Secara langsung prakteknya ya. Oke, sekarang coba Melita, apa tadi hasil gaya belajarnya? Visual itu seperti apa? gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Ya, kira-kira sesuai nggak dengan kondisi belajarnya Mbak Yulita, hasil tesnya? Ya, Sesuai. Jadi kalau belajar harus lihat dulu ya. Oke, kemudian ada nggak yang hasil belajarnya auditori? Ada nggak? Kamu nggak? Tadi banyak ya, di dalam semuanya berarti. Ada yang auditori kinestetik visual, ada yang visual kinestetik, ada yang visual auditori, ya kan? Ya, kira-kira tes yang ibu lakukan ini bermanfaat nggak untuk kalian? bermanfaat. Jadi kalian lebih tahu ya. Nanti setelah kalian sudah tahu hasilnya tes gaya belajarnya ini, kalian bisa diterapkan gaya belajarnya di kelas ya. Mau di kelas, mau di rumah, ketika ada bapak ibu guru yang menjelaskan tetapi kalian tidak paham, kalian sudah bisa mensiasatinya dengan cara apa? Oh,
saya dengan gaya belajarnya visual, saya harusnya bagaimana supaya bisa saya paham. Saya dengan belajarnya kinestetik, saya harus bagaimana. Kemudian saya dengan belajarnya auditori, ya, apa yang harus saya lakukan supaya saya mungkin saya nyambung dengan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Oke? Nah, di sini akan Ibu bahas lebih lanjut mengenai apa sih itu gaya belajar, ya. Gaya belajar itu ada 3 macam. Ada visual, auditori, sama kinestetik. Tetapi setiap orang itu ada yang mempunyai gaya belajar 2 ataupun 3, ya. Jadi nggak semuanya itu pure ke 1 gaya belajar, ya. Kemudian gaya belajar itu dapat diartikan sebagai karakteristik atau preferensi atau pilihan individu mengenai mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasikan, ya, merespon dan memikirkan informasi-informasi yang diterima oleh panca indera, ya. Kalau visual itu berdasarkan penglihatan, kemudian auditori itu mendengar, biasanya dia belajar mendengarkan musik ataupun sambil dengerin apa, gitu ya. Kalau ada orang ngomong sambil belajar dia bisa masuk apa yang disampaikan itu masuk semua. Kemudian ada kinestetik itu kayak sejenis praktek, gitu, ya. Jadi dia mempraktekkan secara langsung. Nih, ya, gaya belajar visual. Coba dibaca atasnya. Itu gitu. Gaya belajar yang banyak menggunakan indera mata sebagai alat pemikiran informasi. Orang dengan gaya belajar visual atau spasial biasanya lebih mudah memahami gambar, simbol, dan tanda-tanda lainnya yang ditangkap oleh indera penglihatan. Oke, jadi di sini biasanya orang-orang visual, ya, contohnya Mbak Yunita, kan dia visual tuh di gaya belajarnya, ya. Orang-orang visual biasanya itu ketika dia dapat materi baru jelas, gitu kan, yang perlu jelasin, selain dia melihat dari tampilan yang ditampilkan oleh guru, ya, ataupun dari buku, biasanya dia sering buatnya mind map. Apa itu mind map? Pertama disebut itu yang kalian tulis, kemudian dikasih, kalau kamu punya buku dikasih stabilo merah-merah ditandai. Itu biasanya orang-orang visual yang seperti itu, ya. Kemudian ada gaya belajar auditori. Coba Mbak Kayla dibaca. Gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat penginteran informasi yang atau metode belajar yang tepat seperti itu auditori yang melalui bentuk simbol cerita, musik, dan bentuk suara lainnya. Oke, dari di sini yang dimaksud dengan gaya belajar auditori itu gaya belajar, misalnya kamu belajar nih, ada Pak Ibu guru jelasin, tapi kamu sambil dengerin musik. Dan tetapi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas itu semuanya masuk, semuanya dapat diterima oleh kalian, ya. Terus kemudian kalian buat kerjain tugas sambil dengerin musik tuh. Jadi biar dapat inspirasi lah ini, ya. Inspirasi itu dari mendengarkan musik, kemudian sambil diskusi sama temennya, ya, sambil cerita-cerita. Itu tipikal yang auditori, ya. Kemudian gaya belajar yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Coba Mbak Arif baca. Gaya belajar yang lebih menekankan target langsung atas apa yang sedang dipelajari. Siswa dengan gaya belajar seperti ini akan suka sekali dengan pelajaran yang tidak monoton seperti kesenian, praktikum, olahraga, dan sejenisnya. Oke, jadi gaya belajar kinestetik itu, misalnya contohnya nih, di sini kan ada jurusan tata kecantikan, ya kan? Nah, dalam tata kecantikan itu kalian kan praktek tuh make up, gimana tuh cara buatnya? Kalau nggak dipraktekkan langsung itu kan nggak bisa, kalau cuma modal. Kamu nanti lukisnya ke arah kanan, ke kiri, gitu kan, diarsir atau gimana gitu, ya. Kalau nggak dipraktekkan itu nggak bisa. Itu orang-orang kinestetik biasanya dia itu dengan cara praktek langsung, ya. Kemudian pelajaran-pelajaran olahraga itu juga kan praktek langsung.
langsung. Kalau di RPL itu ngapain? Coding ya. Untuknya tidak setting. Nah sekarang berdasarkan apa namanya hasil analisis angket tadi, kita sudah kelihatan tuh ya kalian memiliki tipe gaya belajar yang seperti apa, ya kan? Ada yang auditorial, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang visual auditori, ada yang visual kinestetik, ya. Nah itu sekarang coba ibu mau tanya sama Jessica, strategi belajar berdasarkan jenis gaya belajarmu. Coba nanti Mbak Jessica gaya belajarnya apa? Kinestetik visual. Terus kira-kira ciri-ciri gaya belajar yang Mbak Jessica punya itu seperti apa? Nulis materi, dihafalin, dipraktekin. Kalau itu bisa apa namanya masih ya, diterima ya. Pelajarannya bisa. Besok lagi kalau kita tugas seperti itu bisa. Oke. Kemudian strategi belajar apa yang kira-kira Mbak Jessica akan lakukan untuk menunjang hasil yang maksimal akan dapat strategi paling tidak yang belum dikatakan ya Mbak. Setelah itu membuat catatan itu, buat catatan kecil ya. Oke, baik sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Sudah paham belum? Sudah jelas. Sudah bisa menerapkan. Sudah. Yang visual itu saya harus gimana? Yang auditori harus gimana? Yang kinestetik harus gimana? Kemudian ada kinestetik visual, ada visual kinestetik auditori. Itu harus bagaimana? Cara belajarnya sudah paham? Sudah. Jadi nanti tidak ada ya namanya saya di kelas nggak bisa tuh mengikuti pelajaran itu karena saya nggak suka. Kan kamu sudah tahu karakter dari belajarmu itu seperti apa, ya kan? Jadi kamu itu harus bisa menetapkan, oh saya ini dari belajarnya auditori misalnya ya. Ketika berdurasi saya harus ada suara-suara apa yang bisa buat saya paham. Apa suara dari gurunya, penjelasannya yang tegas, kalau kamu nggak pukul tanya, atau misalnya kalau bawa handphone, kalau boleh ya adalah bawa handphone, penjelasan dari gurunya direkam sampai rumah nanti didengerin, oh tadi itu yang dibahas ini gitu ya. Jadi kalian diulas kembali di rumah supaya besok lebih paham. Oke, kalau sudah paham, sudah jelas semuanya,